Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Apapun yang sedang kita hadapi pagi ini, mari kita ingat satu hal. Ketika kita tidak melihat jalan, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Ada kalanya kita sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan sudah melakukan apa yang kita bisa. Tetapi keadaan tetap terlihat sama. Pintu yang kita harapkan belum terbuka. Masalah belum selesai. Jawaban yang kita tunggu belum datang. Pada saat seperti itu, kita mudah berpikir, Tuhan, apakah masih ada jalan? Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 19 berkata, Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan perkataan Tuhan. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang secara manusiawi sulit untuk menemukan jalan. Tidak ada petunjuk yang jelas, tidak ada jalan yang nyaman. Tetapi justru di tempat seperti itulah Tuhan berkata, Aku hendak membuat jalan. Artinya, Tuhan tidak selalu membutuhkan jalan yang sudah tersedia untuk menolong kita. Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Tuhan bekerja saat kita belum melihat. Seringkali kita ingin Tuhan menunjukkan seluruh rencananya terlebih dahulu. Kita ingin tahu kapan masalah selesai, dari mana pertolongan datang, bagaimana keadaan akan berubah, dan apa yang akan terjadi minggu depan. Tetapi Tuhan seringkali hanya meminta kita melakukan satu langkah pada hari ini. Sahabat terkasih, suatu pagi seorang pria pergi bekerja seperti biasa. Ia memiliki tanggungan keluarga dan sedang menunggu pembayaran dari sebuah pekerjaan yang belum juga cair. Hari itu ia benar-benar membutuhkan uang tersebut. Ia sudah menghubungi orang yang bertanggung jawab, tapi jawabannya selalu sama. Sebentar lagi. Hari berganti hari, tapi tidak ada kepastian. Pria itu mulai berpikir, bagaimana saya menyelesaikan kebutuhan yang sudah menunggu? Pagi itu sebelum berangkat bekerja, ia berdoa. Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya sudah berusaha, kalau memang ada jalan, Tuhan bukakanlah. Setelah itu ia tetap pergi bekerja. Tidak ada tanda-tanda sesuatu akan berubah. Siangnya ketika sedang bekerja, seorang rekan lama menghubunginya. Orang tersebut ternyata sedang membutuhkan bantuan untuk sebuah pekerjaan kecil. Nilainya tidak besar, tetapi jumlahnya tepat untuk memenuhi kebutuhan yang sedang mendesak. Pria itu kemudian tersenyum dan berkata dalam hati, "Ini jalan yang Tuhan sediakan." Masalah utamanya belum langsung selesai. Pembayaran yang ia tunggu masih belum masuk. Tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu. Pertolongan tidak selalu datang melalui pintu yang sedang kita tunggu. Kadang kita berdiri terlalu lama di depan satu pintu, sampai lupa bahwa Tuhan bisa membuka pintu yang lain. Dan seringkali jalan Tuhan baru terlihat setelah kita melangkah. Jangan batasi cara Tuhan menolong. Yesaya 43 ayat 19 mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Padang gurun berbicara tentang tempat yang kering, tempat yang seolah-olah tidak memiliki harapan. Tetapi Tuhan berkata, Aku hendak membuat jalan. Mungkin pagi ini ada yang sedang melihat keadaan keluarga dan berkata, Saya tidak tahu bagaimana semuanya akan menjadi lebih baik. Mungkin ada yang sedang memikirkan pekerjaan. Ada yang sedang menjalankan usaha dan melihat pemasukan yang belum sesuai harapan.
Ada yang sedang menunggu keputusan. Ada yang sedang menghadapi persoalan yang sudah berulang kali didoakan. Jangan langsung menyimpulkan bahwa tidak ada jalan. Kita hanya belum melihat jalan yang Tuhan sedang siapkan. Tugas kita bukan mengetahui seluruh jalan itu. Tugas kita adalah tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan bagian kita dengan setia. Berdoa, bekerja, berusaha, bersikap benar, dan terus berjalan bersama Tuhan. Karena iman bukan berarti kita sudah melihat semuanya. Iman berarti kita tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Sahabat terkasih, ada satu kalimat dalam ayat ini yang juga sangat penting. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan tidak berkata, aku akan memperbaiki semua yang lama dengan cara yang kamu bayangkan. Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itulah sebabnya jangan terlalu cepat menentukan bagaimana Tuhan harus bekerja. Mungkin kita sudah memiliki gambaran tentang pertolongan yang kita inginkan. Tetapi Tuhan mungkin mempunyai cara yang jauh berbeda. Mungkin kita mengharapkan satu pekerjaan, tapi Tuhan memberikan kesempatan lain. Mungkin kita menunggu satu pintu terbuka, tapi Tuhan mengarahkan kita ke pintu yang berbeda. Mungkin kita meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubah hati dan cara kita menghadapi keadaan itu. Apapun caranya, kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Jadi, pagi ini, jangan mulai hari dengan berkata, tidak ada jalan. Ubahlah menjadi, saya belum melihat jalannya, tetapi Tuhan sanggup membuat jalan. Itu adalah sikap iman, berjalan bersama Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak tahu siapa yang akan kita temui. Kita tidak tahu berita apa yang akan datang. Kita tidak tahu apakah semua rencana kita akan berjalan sesuai harapan. Tetapi kita tahu siapa yang memegang hari ini, yaitu Tuhan. Karena itu, jangan biarkan kekhawatiran tentang masa depan mencuri kekuatan untuk menjalani hari ini. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Kerjakan tanggung jawab dengan baik. Jaga perkataan, jaga hati, tetap berdoa, tetap percaya. Dan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, jangan langsung menyerah. Bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita kepada jalan yang baru. Sahabat terkasih, Yesaya 43 ayat 19 kembali mengingatkan kita. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau hari ini keadaan terasa seperti padang gurun, jangan takut. Tuhan masih bisa membuat jalan. Kalau keadaan terasa kering, Tuhan masih bisa menghadirkan aliran pertolongan. Kalau pintu yang kita harapkan belum terbuka, tetaplah percaya. Sebab pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh satu pintu. Mari memasuki hari ini dengan hati yang tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena kita percaya Tuhan menyertai kita di tengah prosesnya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami tidak melihat jalan, Engkau tetap sanggup membuat jalan. Bapa, mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi keadaan yang sulit. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan, usaha, keluarga, kebutuhan hidup, keputusan penting, atau persoalan yang belum menemukan jalan keluar.
kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk tidak menyerah hanya karena kami belum melihat jawabannya. Berikan kami hikmat untuk mengetahui langkah yang harus kami ambil hari ini. Berikan kami kekuatan untuk melakukan bagian kami dengan setia. Dan ajar kami untuk percaya kepada cara-Mu. Sekalipun jalan yang Engkau buka berbeda dari apa yang kami bayangkan. Bapa, bukakan jalan bagi setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Jika ada pintu yang memang harus terbuka, bukakanlah pada waktu-Mu. Jika ada jalan yang berbeda, berikan kami keberanian untuk mengikutinya. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, tetaplah percaya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.